Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah alladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Samahatal ulama'il mukhtaramin wa masyayikhinal mu'tadhamin wa nakhussu bidzikri senap majelis keluarga Pondok Pesantren As-Sirajiyah As-Salafiyah Asy-Syafi'iyah Kajuk Sampang alladzina sami'na sam'an wa ta'atan. Yang kami hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren At-Tanwir Putri, juga yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi. Yang sangat kami hormati segenap pengurus koordinator cabang Madura, yang mulia Al-Ustadz Rodhi Nur Hasan, beliau selaku amanatasi cabang Madura, yang mulia Ustadzah Thayyibah, beliau selaku amanah meteorologi cabang Madura, yang mulia Al-Ustadz Ainul Yakin Ali, beliau selaku amanah buku metode qiraati cabang Madura, juga yang sangat kami hormati amanah sekretaris cabang Madura, yang mulia Al-Ustadz Yazidul Bustami, juga yang sangat kami hormati segenap pengurus koordinator Kecamatan Sampang, sekretaris cabang Madura yang hadir pada kesempatan hari ini, para admin TPQ, para kepala dan segenap tamu undangan, serta wali santri yang kami cinta sayangi. Juga yang kami cintai, panutan kami, orang tua kami, guru kami, yang mulia Nyai Hajah Endang Sri Mulyani SPD MPD, yang mana beliau baru saja datang dari Makkah Al-Mukarramah menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan umroh beliau menjadi umroh yang mabrur, diberikan umur panjang oleh Allah, kesehatan dan keberkahan lahir dan batin, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, di sini kami bersama guru-guru TPQ Al-Mu'awanah. Rasanya tidak pantas apabila dipanggil sebagai kepala TPQ, karena satu, pada hakikatnya semuanya sama, yaitu sama mengabdi di TPQ Al-Mu'awanah Kajuk Sampang kepada guru-guru kami Pondok Pesantren As-Sirajiyah. Selanjutnya, dalam pertemuan pagi hari ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih terkhusus kepada segenap majelis keluarga Pondok Pesantren As-Sirajiyah, segenap majelis keluarga Pondok Pesantren At-Tanwir, juga segenap pengurus cabang, pengurus Korcam, serta kepala TPQ dan admin, serta segenap tamu undangan yang telah hadir dalam acara pada pagi hari ini, yaitu acara khataman dan intihan ke-19 TPQ Al-Mu'awanah Kajuk Sampang. Tentunya sukses atau tidaknya acara ini tetaplah kepada tergantungan segenap undangan sekalian. Hadirin segenap wali santri yang kami cinta sayangi, dalam perjalanan panjang TPQ Al-Mu'awanah tentu banyak hal-hal yang kurang berkenan, terutama dari guru-guru kami TPQ Al-Mu'awanah yang sebanyak 35. Tentunya banyak kesalahan-kesalahan kami. Oleh karena itu, manakala kami segenap guru TPQ Al-Mu'awanah dalam mendidik banyak kekurangan-kekurangan, banyak kesalahan, baik itu di kelas maupun dalam segi bahasa, dalam menyampaikan tutur kata yang mungkin dari kami sangat-sangat tidak sopan kepada wali santri, manakala satu ketika pendaftaran ataupun ketika menghadapi masalah ataupun dalam satu diskusi ataupun rapat, kami harap semua wali santri
memaafkan guru-guru kami di TPQ Al-Mu'awanah. Dan sebaliknya, manakala ada beberapa hal yang mungkin ada kepada guru-guru kami yang dapat melukai hati guru-guru Al-Mu'awanah, kami siap dengan lapang dada memaafkan segala apa yang terjadi di TPQ Al-Mu'awanah. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, tidak banyak yang ingin saya sampaikan melainkan beberapa progres TPQ Al-Mu'awanah. Kepada operator mungkin bisa ditampilkan video-video progres perjalanan Al-Mu'awanah dari tahun 2020. Kebetulan data yang tersimpan di situ adalah data dari tahun 2020. Bagaimana Al-Mu'awanah dengan murid 300, dengan murid dan guru sebanyak 30 mengempuh sebanyak itu, yang pada hakikatnya normalnya gurunya adalah 78. Sedangkan guru TPQ Al-Mu'awanah itu hanya sebanyak 35. Tiganya guru ibtida, guru madrasah. Jadi guru Al-Mu'awanah sebanyak 32 itu mengajar 3 kali, siang, sore, dan malam. Dan sebagian 15 di antara beliau-beliau ada yang mengajar 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Oleh karenanya penting kami sampaikan beberapa hal berikut. Yang pertama, progres IMTAS, jumlah murid IMTAS dari tahun 2020 sampai 2026. Pertama dari tahun 2020, di mana saat itu persentase kami 300 murid dengan mengimtaskan murid sebanyak 22. Sebelum itu kami meluluskan murid sebanyak 60. Kenapa turun ke 22? Karena di situ ada perbaikan bacaan yang betul-betul kami jaga. Waktu itu kepala TPQ kami Al-Ustadz Yazidul Bustami yang sangat luar biasa, di mana ketika ada metodologi di luar itu langsung gercep disampaikan kepada guru-guru TPQ Al-Mu'awanah. Jadi salah satu transformasi suksesnya Al-Mu'awanah yaitu transformasi di mana ketika salah satu guru berhenti itu akan diberikan ilmunya kepada guru berikutnya. Pada tahun 2020 kita meluluskan murid sebanyak 22, di mana murid termuda yang lulus itu adalah berumur 9 tahun 3 bulan. Kemudian pada tahun 2021 kami ada peningkatan peserta dengan rata-rata nilai, alhamdulillah di situ banyak yang mendapatkan nilai sempurna. Murid termuda yang lulus pada saat 2021 yaitu adalah 7 tahun 6 bulan. Di situ kami bisa menjaga progres bacaan anak umur 7 tahun dengan murid sebanyak 26. Kemudian melonjak pada tahun 2023. Murid IMTAS saat itu adalah 63 murid. Di mana murid termuda yang lulus rata-rata adalah murid umur 11 tahun. Otomatis itu sudah sekolah SD. Kenapa langsung melonjak 63? Karena muridnya besar-besar. Jadi progresnya itu lebih cepat, perjalanannya lebih cepat. Kemudian ke tahun berikutnya 110 santri, yaitu tahun 2024, di mana kita sudah mulai menjaga progres bacaan. Murid termuda yang lulus adalah rata-rata umur 7 tahun. Jadi anak sudah mau ke SD itu sudah lulus di kelas finishing. Jadi dari progres 2023 ke 2024 itu ada peningkatan sekitar 50%. Kemudian melonjak pada tahun 2025, di situ kita meluluskan murid sebanyak 139. Di mana murid termuda, mohon maaf tidak dicatat, murid termuda yang lulus adalah ada yang usia 6 tahun. Murid sudah TK itu belum masuk SD itu sudah lulus dengan bacaan yang baik.
Itu artinya apa? Semakin tahun ke tahun anak semakin kecil, alhamdulillah Al-Mu'awanah bisa menjaga murid tersebut untuk tetap bisa membaca Al-Quran dan lulus. Kemudian itu adalah Khatmil Quran ke-17. Kemarin ada pertanyaan di grup oleh wali santri, Ustadz kenapa kok sekarang 19? Yang 18 kan belum. Kami beritahukan kepada wali santri bahwasanya mulai sekarang Khatmil Quran di TPQ Al-Mu'awanah itu bukan hanya 1 tahun 1 kali, tetapi 1 tahun bisa jadi 4 kali. Kenapa? Karena kami sudah menerima murid umur 3 tahun, yaitu yang berada di TPQ pagi, di mana ketika murid TPQ pagi itu imtasnya selama 1 tahun itu ada 4 periode. Dan pada pertengahan 2025, kira-kira pada bulan Juni, kita bisa meluluskan murid dari TPQ sore itu 1 murid. Namun meskipun 1 murid ini mungkin bisa dikatakan luar biasa. Kenapa? Karena umurnya hanya usia 4 tahun 8 bulan. Boleh tepuk tangan. Itu artinya apa? Transformasi dari tahun 2025 yang awalnya adalah umur 6 tahun, pada 2025 pertengahan itu kita bisa menurunkan angka lagi ke 4 tahun 8 bulan. Dan itu merupakan Khatmil Quran yang ke-18 yang kami laksanakan secara internal, yang hanya mengundang wali murid TPQ pagi. Adik-adik boleh minum sambil minum ya. Ya, sambil minum enggak apa-apa ya, bagus. Yang kesulitan langsung bilang ke ustadznya ya. Baik, sambil kita lanjut. Pada hari ini tahun 2026, alhamdulillah mungkin bisa dikatakan ada penaikan progres. Di situ kita meluluskan murid sebanyak 103 peserta, di mana dari 103 peserta ini terbagi 2 ya, dari TPQ pagi dan TPQ sore. Saya jelaskan, dari TPQ sore sebanyak 88 murid. TPQ sore itu yang lulus ada banyak yang berumur 6 tahun dan ada yang berumur 5 tahun, 5 bulan. TPQ sore dari tahun 2025 yang awalnya lulus umur 6 tahun, kemudian ke tahun 2026 TPQ sore turun lagi angkanya ke umur 5 tahun, 5. Ustadz bisa dibantu, takut ada yang kesulitan buat botol aqua. Sambil lanjut, adapun 15 peserta dari 103 ini adalah murid TPQ pagi yang sekarang lulus dengan umur ada yang 3 tahun 9 bulan, 4 tahun 5 bulan, 4 tahun, 9 bulan, dan itu merupakan progres yang sangat luar biasa bagi kami. Dari TPQ pagi inilah kami akan melanjutkan apa yang menjadi aturan-aturan qiraati. Alhamdulillah, mohon maaf sedikit curhat dan agak lama. Perjalanan TPQ pagi ini sangat luar biasa, di mana kami hanya menerima murid sebanyak 15 murid. Dan itu dulu kami sebelum mengadakan TPQ pagi, kami kepikiran, sudah ada TK kok mau mengadakan TPQ pagi. Tapi alhamdulillah binikmatillah, mungkin ini salah satu wasilah atau thariqah, di mana karena almarhum Kyai Haji Sholahur Rabbani itu memang sangat diizinkan oleh almarhum Kyai Haji Ahmad Burshinawi atau Al-Muallim, itu berjalan dengan lancar, sehingga mohon maaf Nyai Ketua Yayasan, ketika kami izin kepada beliau, beliau langsung mengiyakan. Alhamdulillah.
Itu artinya apa? Beliau sangat mendukung dengan program-program qiraat yang ada. Mana di sinilah guru-guru selalu saya sampaikan kepada guru-guru kita, TPQ pagi ini sulit karena umurnya 3 tahun 8 bulan 3 tahun, 5. Jadi di situ butuh pembimbing yang sangat luar biasa. Amit ketika ngajar kocane penrongaki etongko ki kemi kadang. Itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi kami. Dari setelah di TPQ pagi, di situ kita sekarang mulai ke jenjang berikutnya yaitu pra PT-PT. Bisa diteruskan. Di mana kelanjutan sekarang di Al-Mu'awanah, ketika ada murid sudah lulus, itu ada 2 pilihan, boleh ke madrasah, boleh ke pra PT-PT. Kenapa? Kami tidak menghilangkan yang ada, tetapi kami menambah dari yang ada. Di sini pra PT-PT itu apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Amanah Cabang Madura. Langsung saja, kebutuhan guru TPQ Al-Mu'awanah saat kami melaksanakan pra PT-PT, di mana pada tahun 2025 karena ada murid sebanyak 7 itu umur 6 sudah lulus. Dimana kalau lanjut ke madrasah itu mungkin agak kesulitan untuk menulis. Mereka memilih melanjutkan ke pra PT-PT. Yang mana sekarang level pra PT-PT itu adalah sudah level 1 juz. Namun luar biasanya sudah level 1 juz sudah ada yang hafal juz 30. Padahal itu belum menghafal. Cuma dibiasakan membaca Al-Quran setiap hari di TPQ. Dan 6 anak itu diampuh oleh 1 guru. Dan pada pertengahan 2025 kita meluluskan 1 anak lagi, dan itu juga diampuh oleh 1 guru, yaitu usia balita. Kemudian sekarang itu ada 15 bukan 4 ya, 14 anak dari TPQ sore yang sudah saya tawarkan, dan sudah ada 14 anak dari TPQ sore yang sudah mendaftar pra PT-PT. Yang sudah mendaftar pra PT-PT dari TPQ sore. Kemudian di mana 14 anak ini membutuhkan guru sebanyak 3. Kenapa kok cuma 14, tidak hanya diampuh oleh 1 guru? Kenapa? Karena anaknya kecil-kecil dan itu harus anteng. 1 guru kalah-kalah kadang ini. Kemudian 15 anak dari TPQ pagi, di situ juga butuh 3 guru. Berarti sudah 6. Dari TPQ pagi sudah 15. Sehingga jumlah murid pra PT-PT pada tahun 2026 itu adalah sebanyak 36 murid. Yang konsepnya itu harus minimal 7 guru. Sedangkan murid dari jilid 1 sampai kelas finishing itu sebenarnya ideal membutuhkan guru sebanyak 65 guru dari jilid 1 sampai finishing. Tambah beto berarti 72. Ya. Guru yang ada 30 itu ngajar pagi, siang, sore, malam. Jadi Bapak Ibu, disinilah poinnya yang saya sampaikan. Pertama, saya mohon maaf apabila guru-guru kami kadang-kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba nyentak, tiba-tiba kena kopes gula nyuwun sepora, karena mungkin mereka akibat kelelahan dari pagi, siang, sore. Itu mereka makan itu sekitar jam 10. Kalau sore itu kadang tidak makan, kadang makannya malam hari. Jadi efek fisik ketika mengajar, ketika tidak stabil itu sangat luar biasa. Oleh karenanya kami tanyakan kepada wali santri, apakah ustadz-ustadz kami dimaafkan? Loh, keras.
Apakah ustadz-ustadz kami dimaafkan? Terutama guru finishing dimaafkan. Bapak Ibu yang kami hormati, di guru finishing itu kadang saya rapat dengan guru finishing itu setiap malam Jumat. Bisa ditanyakan, setiap malam Jumat kami rapat. Rapatnya apa? Membahas komentar-komentar dari wali murid. Itu kan sudah ada link kritik dan saran. Setiap hari saya baca kritiknya, Ustadz anak saya diginiin, Ustadz anak saya diginiin. Kami langsung rapat. Bukan tidak dibahas, selalu kami bahas. Namun yang namanya manusia, al-insanu mahalul khoto iwan nisyan. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari itu Bapak Ibu dan wali santri mohon dukungannya untuk ke depan untuk al-ma'awanah. Mudah-mudahan kita mampu mengemban amanah sesuai dengan metode qiraati, juga mengemban amanah dari almarhum Kiai Haji Sholahur Rabbani. Kemudian dari kami sebagai kepala TPQ kepada segenap tamu undangan, para pengurus, para masyaikh, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.